Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa, peran Basnas membantu masyarakat terdampak wabah COVID-19. Kiai Daroji, kalau tadi kita melihat bagaimana peran pemerintah begitu maksimal untuk memberikan bantuan pada masyarakat. Nah, ini Basnas ini juga tidak kehilangan peran yang cukup penting untuk masyarakat. Nah, tapi yang harus diantisipasi, jangan sampai bantuan itu tidak tepat sasaran. Ini cara pendistribusiannya sejauh ini seperti apa, Kiai Daroji? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya akan sampaikan terima kasih kepada para ASN yang tetap menyalurkan zakatnya lewat Basnas. Okay. Juga terima kasih pada arahan-arahan Bapak Gubernur, di mana pada saat kita menghadapi COVID-19 ini, mana prioritas-prioritas yang harus kita lakukan. Yeah. Alhamdulillah kita sudah banyak melakukan, dan ini selalu kerjasama dengan pemerintah daerah yang tadi apa kabupaten, apa provinsi, khususnya provinsi. Itu kami ketika awalnya kejadian ini dan kebutuhan ekonomi itu sudah betul-betul dibutuhkan untuk mereka, dan waktu itu belum bulan Ramadan itu, sehingga kita kerjasama dengan provinsi membagikan nasi kotak. Selama 10 hari keterlibatan Basnas itu 14.500 nasi kotak. Dibagikan di mana saja, Kiai? Dibagikan ya di tempat-tempat yang strategis gitu. Itu minta bantuan kepada Pemprov, khususnya Biro Umum, dan itu terbagi alhamdulillah. Dan tidak hanya kami tentu saja, karena kami hanya dapat jatah 10 hari. Masih ada lagi yang juga berikan. Kemudian yang kedua juga terima kasih pada para muzaki yang lain sudah menginfakkan bagian hartanya kepada Basnas. Saya laporkan bahwa dalam kaitannya mengikuti jaring pengaman sosial, yaitu safety net itu kita sudah sementara ini sudah keluar paket sembako sebanyak 3.261 paket. Dan akan kami lengkapi menjadi 7.000 paket sampai dengan menjelang Lebaran nanti. Yang kami beri ya kaum duafa, pondok pesantren yang santrinya tidak pulang. Kemudian juga marbat masjid, meskipun masjid tidak menjalankan sholat jamaah, sholat Jumat, tapi kan ada yang adzan, ada pembersih. Nah, itu marbot ini kita juga berikan itu paket sembako itu. Kemudian beberapa panti, khususnya panti anak yatim, kita beri. Kemudian juga guru TPQ, wah ini parah lagi ini. Nah, ini kalau yang di cover Pak Gubernur tetap ada, tapi guru TPQ itu mereka sudah sangat-sangat lillahi ta'ala selama ini. Jadi mereka itu hanya menerima dari orang tua muridnya yang ngaji, ya ada yang ngasih 50.000 1 bulan, ada yang memberikan 25.000. Bahkan ada suatu saat saya berada di satu daerah, kami minta supaya kami bisa diantar oleh beliau ke satu tempat. Dia datang terlambat. Dia katakan, kenapa? Saya katakan, karena Pak kami baru ngaji di TPQ. Wah hebat, saya katakan. Ya. Doain Pak Kiai, katanya. Kenapa? Jadi kami ini ya ngajar, tapi kami juga bawa barang-barang, karena yang kita beri ajaran TPQ itu mereka juga membutuhkan, seadanya lah kami berikan pada mereka, luar biasa. Ini TPQ, oleh karena itu kita perlu, dan ternyata TPQ di Jawa Tengah ini kalau kita hitung satu desa itu ada 2 TPQ, 1 TPQ muridnya sekian, 7 kalikan sekian ribu, masya Allah, luar biasa. Mereka luar selama ini, itu kita berarti juga pada guru TPQ. Ada lagi kita namanya guru madrasah diniyah. Kalau madrasah formal yang sudah ada itu madrasah ibtidaiyah, kemudian aliyah, sanawiyah, itu sudah ada. Berapapun mereka ada. Tapi yang namanya madin ini juga tidak ada yang jaga juga jumlahnya. Insya Allah. Kemudian juga kepada majelis taklim. Majelis taklim ini biasanya pesertanya, kalau baliknya biasanya sudah lumayan gitu. Tapi yang datang itu juga biasanya itu sudah perlu mendapatkan bantuan. Ada lagi, nah itu kelompok disabilitas. Ada lagi kelompok tunanetra.
ada lagi tukang becak, tukang parkir, ada lagi guru SD, TK swasta, ada lagi mantan narapidana terorisme, itu ada juga. Nah, oleh itu nanti kita masih akan teruskan lagi. Kita percaya bahwa pemerintah sudah melakukan banyak, tapi tentu saja tidak mengcover semuanya, pasti ada. Oleh itu kita, contoh yang mungkin tidak tercover oleh pemerintah, yaitu santri yang tidak pulang. Oke, jadi yang tidak tercover oleh pemerintah di situ Basnas hadir. Nah, gitu. Santri saja Mbak ini, itu jumlahnya data dari beliau 22.000 dari 400 pondok. Ini tentu tidak tercover oleh tadi yang disampaikan itu. Kalau tercover itu barangkali santrinya begitu ya, tapi santri yang itu kita akan berlaku dan kita mengajak pada saudara kita yang memiliki kelebihan lah, tolong sebagian kelebihan itu dilimpahkan pada mereka yang butuhkan. Kalau diberikan pada Basnas, insya Allah kami akan sampaikan pada sasaran yang insya Allah kita usahakan setotnya. Karena apa? Biasanya kita minta bantuan kepada Pak Gubernur. Kami sampaikan, Pak Gubernur ini ada sekian paket, monggo bagaimana. Kita berikan juga APD. APD kan banyak dikeluhkan rumah sakit, mereka kekurangan. Ada 2.000 APD, monggo Pak Gubernur dibagi kemana, tepat sasaran. Kemudian juga ada masker juga, yang minta itu puskesmas, kita berikan masker, pasti dia membutuhkan, itu menjadi pasti sasaran. Nah, memang betul tadi sasaran, itu menjadi masalah kita. Ada ke depan nanti, kita akan lebih banyak menyalurkan ini lewat Pak Wali Kota, lewat Bupati dan sebagainya, sehingga sasaran mana yang belum disasar selama ini, itu akan terkena. Ya ada juga yang terlewat, misalnya mungkin Pak Gubernur ada 1-2 tukang becak yang kelupaan barang gitu ya, itu juga kami sasar juga kemarin alhamdulillah. Sehingga kalau kita baca di koran itu ada itu yang tunanetra, Pak Gubernur sempat dialog kan, apa ya masih mijet, masih Pak, loh masih Pak mijet, ya yang dipijet yang tidak dari Jakarta itu kan. Nah, orang begini ini juga jadi yang begini mereka itu kami memang tidak membagi supaya orang berbondong-bondong datang. Itu nanti rawan. Pertama tentu protokol kesehatan itu tidak terpenuhi, jaga jarak tidak perlu. Kita memang tidak menghadirkan orang. Jadi kita ini mengantisipasi penyebaran itu ya. Iya, tidak full itu orangnya kita tarik tidak, tapi push. Yaitu apa yang kita bagikan ini kepada sasaran, kalau perlu kita antar. Ya kalau ada misalnya satu panti misalnya menerima 50, saya minta bawa mobil. Nah, itu jadi hanya mobil sama orang saja datang dan barangnya bar. Jadi kita memang menghindari ini, sehingga kita sekaligus membantu memutus mata rantai penyebaran itu. Tetapi donasi, bantuan, kepedulian ini tetap sampai pada mereka. Lagi pada akhirnya orang yang mempunyai kelebihan, tolonglah diberikan apa yang menjadi hak mereka. Ada satu ayat yang itu barangkali perlu diperhatikan juga, yaitu ketika orang sudah wafat, sebagian orang itu mengatakan, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum nasurkin. Ya Allah Gusti, mbok saya ini dibalikke ke dunia lagi barang setengah jam saja, saya akan bersedekah. Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, saya akan bersedekah. Saya akan jadi sholat. Jadi mumpung masih paringi sugeng hidup, yalah ini sebenarnya kita sekarang butuhkan. Bersama-sama dengan Umaro, Pak Gubernur, Pak Bupati, sebagainya, kita mari sama-sama sehingga mereka yang sekarang kesulitan tidak terlalu sangat merasakan kesulitan itu. Baik, apakah sedekah itu hanya untuk orang-orang yang dilapangkan rezekinya? Apa orang yang sempit rezeki juga harus bersedekah? Nanti kita tahan dulu, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa. Kami akan segera kembali.